Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian Kurniawan SPD MPD selaku dosen pengampu yang saya cintai dan juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa pendidikan matematika tahun 2019. Saya Listiani Permata-Hati Mawada dan Syalsabila Syaharani dan juga Devitri Herlanda dari kelompok ke-7 yang tampil keempat akan mempresentasikan mengenai teori belajar humanistik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Langsung saja, materi yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan dan pengajaran adalah salah satu upaya mencapai target atau tujuan yang secara runtut mengarah pada perbaikan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik. Nah, pendidikan merupakan rangkaian humanisasi yang berasal dari pemikiran faham humanistik. Hal tersebut itu relevan dengan arti fundamental faham humanistik sendiri sebagai pengedukasian manusia. Yang kedua ada konsep teori belajar humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Hal yang penting lagi pada proses pembelajaran humanisme yaitu harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik ini dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik, di mana motivasi ini bisa berasal dari dalam diri mereka sendiri maupun dari dalam luar, yakni dari guru yang berperan sebagai guru fasilitator. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran humanistik. Yang pertama yaitu Arthur Comte. Comte berpendapat bahwa suatu hal yang sangat penting bagi seorang guru adalah bagaimana caranya bisa siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari bahan pelajarannya serta bagaimana siswa menghubungkan bahan pelajarannya dengan kehidupannya. Menurut Comte, jika kita memahami perilaku seseorang, kita harus memahami dunia persepsi orang itu. Jika kita ingin merubah perilaku seseorang, kita harus merubah keyakinan atau pandangan orang itu. Jika seorang guru mengeluh karena siswanya tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu hal, ini sesungguhnya berarti bahwa siswa tersebut tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh gurunya. Lalu yang kedua yaitu ada konsep aliran humanistik. Kata humanistik dalam psikologi akhirnya disebut psikologi humanistik. Muncul pada tahun 1930-an di Amerika. Humanistik berkembang menjadi a trade force atau a trade power atas reaksi terhadap dua aliran psikologi sebelumnya, yaitu psikologi behaviorisme dan psikologi analisa. Psikologi behaviorisme diketahui sebagai aliran yang mempelajari perilaku individu yang diamati dengan tujuan untuk meramalkan dan mengontrol tingkah laku individu tersebut. Sedangkan psikologi analisa yang dikembangkan oleh Freud merupakan satu aliran psikologi yang mencari akar atau sebab tingkah laku manusia dalam motivasi konflik yang ada di dalam bawah sadar. Psikologi humanistik juga memandang bahwa pada dasarnya manusia sangat berbeda dengan binatang. Hal ini disebabkan karena para tokoh psikologi khususnya behavioristik banyak melakukan eksperimen terhadap binatang. Humanistik berpandangan bahwa manusia memiliki kekayaan jiwa dengan potensi-potensi yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, psikologi harus lebih manusiawi, mempelajari masalah-masalah kemanusiaan yang mencakup unsur-unsur kesadaran dan ketidaksadaran. Di samping itu, manusia dipandang sebagai makhluk yang aktif, bisa menentukan perilakunya sendiri, karena memiliki kekuatan di dalam dirinya yang mendorong ke arah aktualisasi diri dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, aliran humanistik sangat menekankan pentingnya aktualisasi diri. Psikologi humanistik menekankan peluang untuk
pertumbuhan perilaku positif, pendekatan secara manusiawi terhadap potensi manusia menjadi fokus utama dari psikologi humanistik. Arthur W. Combs menyatakan bahwa manusia memiliki potensi yang sangat penting untuk dikembangkan. Lalu yang ketiga yaitu tujuan pendidikan humanistik menurut Combs. Yang pertama yaitu menerima kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Yang kedua yaitu memudahkan aktualisasi diri siswa dan perasaan diri mampu. Yang ketiga, memperkuat perolehan keterampilan dasar atau akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Yang keempat, memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Yang kelima, mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai, dan persepsi dalam proses pendidikan. Yang keenam, mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. Yang terakhir adalah mengembangkan siswa masalah ketulusan, respek, menghargai orang lain, dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Tokoh-tokoh teori belajar humanistik yang kedua oleh Charles Ransom Rogers. Rogers mengatakan, ketika saya mempercayai mahasiswa, saya berubah dari seorang guru atau evaluator menjadi fasilitator dalam proses belajar. Adapun ciri-ciri humanistik yang harus dipahami setiap guru dalam memahami karakter setiap peserta didik agar proses pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung dengan kondusif dan aktif, yaitu yang pertama, ada keinginan untuk belajar. Di sini yaitu anak diberi kebebasan di dalam kelas untuk mengetahui rasa keingintahuan mereka untuk mengikuti minat mereka yang tidak dihalangi. Berarti tentang dunia yang mengelilingi mereka. Yang kedua ada belajar tanpa ancaman. Ketika siswa memperoleh dan menguasai suatu lingkungan yang bebas dari ancaman, proses belajar akan sangat berarti ketika siswa dapat menguji kemampuan mereka, mencoba pengalaman baru, bahkan membuat kesalahan tanpa mengalami sakit hati karena kritik dan celaan. Yang ketiga ada belajar atas inisiatif sendiri. Di sini belajar atas inisiatif sendiri yaitu tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang selanjutnya ada aplikasi humanistik menurut Rogers dalam pembelajaran. Segi aplikasi ini meliputi penerapan teori belajar humanistik dalam proses belajar mengajar. Para ahli psikologi humanistik berupaya menggambarkan keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi afektif, nilai-nilai dan perilaku antar pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Rogers dan Sri Rumini dan kawan-kawan membagi menjadi 3 macam program, yaitu yang pertama ada Confluent Education, yaitu proses pendidikan yang memadukan antara pengalaman afektif dengan belajar kognitif di dalam kelas. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya memperhatikan saja atau membaca, tetapi siswa juga dapat merasakan, menuliskan, menghayati, berdebat yang positif, dan menyampaikan pendapat mereka. Yang kedua ada Open Education atau pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka memberikan kesempatan kepada siswa untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Namun tetap itu menjadi tanggung jawab guru dan bimbingan dari guru. Yang ketiga ada Cooperative Learning. Cooperative learning mengacu pada metode pembelajaran yang mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran cooperative learning.
Yang pertama ada siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua ada kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan juga rendah. Menurut Johnson yang dikutip oleh Jamil Suprahatiningrum, ada 5 unsur yang penting dalam unsur belajar kooperatif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, saling ketergantungan secara positif. Di sini saling ketergantungannya yaitu di mana siswa akan sukses apabila semua kelompoknya juga sukses. Yang kedua, ada interaksi tatap muka semakin meningkat. Di sini yaitu memberikan bantuan secara langsung. Yang ketiga ada tanggung jawab individual. Di sini tanggung jawab individual yaitu mereka secara individu memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan semua materi yang akan didiskusikan. Yang keempat ada keterampilan interpersonal dan kelompok. Yang disebutkan tadi keterampilan interpersonal yaitu keterampilan yang dimiliki oleh diri sendiri dan juga kelompok. Yang kelima ada proses kelompok. Di sini proses kelompok yaitu terjadi ketika anggota kelompok mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dengan baik dan membuat hubungan kerjasama yang baik. Yang ketiga ada Abraham Maslow. Humanistik yang dibangun oleh Maslow adalah sangat berbeda dengan sikap humanistik yang dibangun oleh pakar dan penganut psikologi modern. Psikologi modern terlalu menekankannya dan menggunakan pendekatan statistik dalam melihat semua fenomena psikologi, sedangkan Maslow, sikap humanismenya dalam psikologi selalu menekankan pada harapan besar terhadap manusia, karena potensi inner yang ada dalam diri manusia memungkinkan untuk dioptimalkan. Nah, lalu ada teori Maslow yang didasarkan pada asumsi bahwa di dalam individu ada dua hal, yakni yang pertama ada suatu usaha yang positif untuk berkembang, yang kedua ada kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut, seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah dimilikinya, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, dan ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar. Yang kedua ada prinsip teori belajar humanistik. Menurut Carl Roger dalam bukunya Freedom to Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting. Di antaranya adalah yang pertama, manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pembelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksudnya tersendiri. Yang ketiga ada belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri yang dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat ada tugas-tugas belajar yang mengancam diri, ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang kelima ada apabila ancaman dari diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda dan terjadilah proses belajar. Yang keenam, ada belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Yang ketujuh, ada belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Seterusnya, kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiarkan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri. Dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting. Nah, langsung yang selanjutnya ada belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar. Suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuannya ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu cenderung lebih bagus.
Lalu ada tahapan teori belajar humanistik. Langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan oleh Suciati dan Prasetyo Irawan dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan teori ini, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran secara jelas dan kemana arah nantinya. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi topik-topik mata pelajaran. Yang keempat, merancang dan menyediakan media dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, membimbing para siswa agar mereka belajar secara aktif. Yang keenam, membimbing siswa agar memahami makna dari pengalaman belajar. Membimbing siswa agar membuat konseptualisasi dari hasil pengalamannya belajar. Dan membimbing siswa agar menerapkan konsepnya tadi pada dunia nyata. Lalu membimbing siswa agar mengevaluasi proses dan hasil belajarnya sendiri. Lalu ada proses pelaksanaan teori belajar humanistik. Yang pertama ada guru yang bersifat fasilitator dan kedua ada proses teori belajar humanistik. Yang pertama, ciri-ciri guru yang bersifat fasilitator adalah yang pertama merespon perasaan peserta didik, menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Yang ketiga, berdialog dan berdiskusi langsung dengan peserta didik. Yang keempat, menghargai peserta didik. Yang kelima, menyesuaikan antara perilaku dan perbuatan. Yang keenam, menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik. Nah, penjelasannya untuk memantapkan kebutuhan segera dari peserta didik. Yang ketujuh, tersenyum kepada peserta didik. Lalu ada proses teori belajar humanistik. Implikasinya bagi pendidikan adalah pendidikan humanistik mampu memperkenalkan apresiasinya yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, bebas dan dalam batas-batas eksistensinya yang hakiki dan juga sebagai khalifah. Pendidikan ini memang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu untuk dikembangkan secara maksimal. Yang pertama ada aspek pendidik. Psikologi humanistik memberi perhatian bahwa pendidik atau guru adalah fasilitator. Yang kedua ada aspek peserta didik. Aliran humanistik membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang ketiga ada aspek materi. Pendidikan humanistik menganggap materi pendidikan lebih kepada merupakan sarana, yakni sarana untuk membentuk pematangan humanisasi peserta didik, jasmani dan juga rohani. Karena syarat dengan nilai-nilai atau sosial, budaya, ekonomi, etika, dan religius, dan nilai-nilai kependidikan itu sendiri. Yang selanjutnya ada implementasi teori belajar humanistik. Peran guru dalam pembelajaran adalah menjadi fasilitator bagi peserta didik dan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Yang selanjutnya ada guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pembelajaran sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya sendiri secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Adapun implementasi teori humanistik sebagai berikut. Yang pertama ada student centered learning. Student Centered Learning atau SCL adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Metode-metode SCL antara lain. Yang pertama ada cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif di sini yaitu peserta didik belajar dari dan dengan teman-temannya untuk mencapai suatu tujuan belajar dengan secara bertanggung jawab atas hasil pembelajaran yang dicapai. Yang kedua ada collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif, yaitu bahwa pembelajaran merupakan proses yang aktif. Peserta didik menyesuaikan informasi dan menghubungkan dengan pengetahuan baru melalui kerangka acuan pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga ada competitive learning atau pembelajaran kompetitif. Pembelajaran kompetitif di sini yaitu
memfasilitasi peserta didik saling berkompetensi dengan teman-temannya untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang terakhir ada case-based learning atau pembelajaran berdasarkan kasus. Di sini memfasilitasi peserta didik untuk menguasai konsep dan menerapkannya dalam praktek nyata. Dalam hal ini, analisis kasus yang dikuasai tidak hanya berdasarkan akal sehat, melainkan dengan bekal materi yang telah dipelajari. Implementasi teori belajar humanistik yang kedua ada humanizing of the classroom. Humanizing of the classroom ini berasal dari dua kata, yaitu humanizing yang berarti memanusiakan dan the classroom yang berarti ruang kelas. Jadi, secara harfiah berarti memanusiakan ruang kelas. Namun, di sini yang dimaksud adalah bahwa dalam proses pembelajaran, peserta didik hendaknya memperlakukan peserta didiknya sesuai dengan kondisi dan karakteristiknya mereka masing-masing. Sementara itu, ruang kelas berfungsi sebagai ruang pembelajaran, sehingga dimanapun pembelajaran dilaksanakan, baik di dalam, di luar, maupun di alam bebas, pembelajaran masih tetap berlangsung. Yang ketiga ada active learning. Melalui model pembelajaran aktif, siswa diharapkan akan mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu ada quantum learning. Pembelajaran kuantum merupakan terjemahan dari bahasa asing, yaitu quantum learning. Quantum learning adalah kiat petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Dengan demikian, pembelajaran kuantum dapat dikatakan sebagai model pembelajaran yang menekankan untuk memberikan manfaat yang bermakna dan juga menekankan pada tingkat kesenangan dari peserta didik atau siswa. Yang kelima yaitu ada active learning. Melalui model pembelajaran aktif, siswa diharapkan akan mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang mereka miliki. Di samping itu, siswa secara penuh dan sadar dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara sistematis, kritis, dan tanggap, sehingga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari melalui penelusuran informasi yang bermakna baginya. Belajar aktif menuntut guru bekerja secara profesional, mengajar secara sistematis, dan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif dan efisien. Artinya, guru dapat merekayasa model pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan menjadikan proses pembelajaran sebagai pengalaman yang bermakna bagi siswa. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Kelebihannya yang pertama yaitu bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua yaitu siswa merasa senang dan berinisiatif dalam belajar. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Yang keempat, siswa mempunyai banyak pengalaman yang berarti. Yang kelima, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang keenam, indikator dari keberhasilan pengaplikasian teori ini ialah siswa merasa senang dan bergairah. Yang ketujuh yaitu terjadinya perubahan pola pikir. Yang kedelapan, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terkait oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya secara
tanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya yaitu ada kekurangan. Yang pertama yaitu bersifat individual. Yang kedua yaitu proses belajar tidak akan stabil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga yaitu sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang keempat yaitu peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Yang kelima yaitu siswa tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang keenam, siswa tidak aktif dan malas belajar akan merugikan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, peran guru dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian siswa menjadi berkurang. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu keberhasilan proses belajar lebih banyak ditentukan oleh siswa itu sendiri. Terima kasih.